Anda kembali lagi di Squawk Box CNBC Indonesia dan kami juga masih tersambung secara eksklusif bersama dengan Division Head Wealth Management BRI, Bu Tina Mailina. Bu Tina, kita lanjutkan kembali Bu dialognya. Dan gini kita juga mungkin ingin mengetahui ya Bu, sebetulnya BRI ini kan memang merupakan salah satu mitra distribusi dari ST10. Nah, sejauh ini seperti apa minat investor begitu terhadap produk di era suku bunga yang memang kalau kita lihat sudah mulai meningkat, Bu Tina? Ya, kalau minat investor, kalau saya perhatikan dari pembelian sukuk tabungan atau surat berharga negara ini, dan salah satunya ST ini adalah terus meningkat. Karena memang didorong dengan pemahamannya semakin luas, kemudahannya juga semakin banyak ya. Jadi untuk mengakses dan membeli pun semakin banyak mitra distribusi yang memasarkan atau mendistribusikan SBN ini. Nah, tentunya didorong juga dengan peningkatan pilihan bagi investor. Seperti di tahun 2023 ini, instrumen SBN ini sudah diberikan tambahan pilihan. Salah satunya adalah jangka waktu investasinya ada 2 pilihan, bisa 2 tahun, bahkan 4 tahun kalau untuk sukuk tabungan ini. Nah, yang perlu disampaikan kembali, kenapa sih harus atau kenapa ini sangat menarik, karena memang disediakan untuk investor yang memiliki profil konservatif, resikonya relatif rendah, dan juga memiliki kebutuhan untuk mendapatkan income bulanan, dan ini memperoleh kupon setiap bulannya. Juga ini adalah sukuk tabungan ini adalah sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah, sudah mendapatkan opini dari Dewan Syariah Nasional MUI, dan lagi yang sangat mendukung semakin meningkatnya minat terhadap instrumen ini adalah karena instrumen ini adalah instrumen yang merupakan green sukuk retail. Jadi menggunakan konsep SDG framework, dan ini tentunya sangat cocok dan sesuai dengan tren yang tadi di awal saya sampaikan. Orang sudah mulai concern dengan investasinya ini memberikan dampak positif tidak terhadap lingkungan, terhadap pembangunan, terhadap aspek sosial. Nah, hal-hal ini yang mendorong minat investor untuk semakin menempatkan instrumennya ke dalam instrumen-instrumen surat berharga negara ini. Dan setiap penerbitan pun ketertarikan untuk membeli obligasi ini semakin banyak. Kadang kita di perbankan harus standby untuk selalu jangan sampai kehabisan kuota, misalnya seperti itu. Itu juga menunjukkan bahwa masyarakat alert, karena memang setiap penerbitan kan pasti ada batasan kuota yang disiapkan, dan semakin meningkatnya minat investor ini membuat selalu habis, bahkan beberapa ditambahkan kuota dari yang diterbitkan. Nah, ini mendukung sekali fakta-fakta bahwa ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi di obligasi negara ini semakin meningkat. Baik Bu Tina, lalu terkait dengan permintaan nih Bu. Permintaan yang diperoleh untuk saat ini sudah berapa banyak dan sebetulnya bagaimana perkiraan permintaannya nih nanti hingga akhir masa penawaran di 7 Juni 2023? Ya, terkait permintaan ya, ini sangat luar biasa ya. Untuk sampai dengan 19 Mei saja, tercatat bahwa penjualan ST010 ini sudah mencapai 6,6 triliun secara nasional, dengan porsi yang memang masih banyak di porsi tenor 2 tahun, 70%-an di 2 tahun, dan tenor 4 tahun pun ternyata walaupun baru diterbitkan, dia sudah menunjukkan minat yang cukup baik ya. 30% dari investor ini memilih tenor dengan jangka waktu 4 tahun. Nah, BRI sendiri sudah terus bertambah akumulasinya, sampai sekarang itu sudah sampai 600 miliar porsinya, dan dengan porsi yang sama dengan market, yaitu di 2 tahun
70% adalah berminat atau memilih sukuk tabungan jangka waktu 2 tahun, dan yang 28% kami investornya memilih yang bertenor 4 tahun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan semakin antusias untuk menempatkan dananya di pilihan investasi ini, dan tidak ragu untuk menempatkan lebih panjang karena mereka yakin dengan kuponnya dan sesuai sekali dengan kebutuhan untuk perencanaan keuangannya. Jadi ini juga sesuatu yang positif ya untuk kita sebagai medis untuk terus optimis mengedukasi dan meliterasi masyarakat dan membuat mereka menjadi investor-investor baru, karena kita tahu pembelian sukuk tabungan ini bisa dimulai dari 1 juta rupiah, sangat-sangat terjangkau. Sehingga kalau investor pemula, investor muda mau mulai memiliki obligasi, bisa menggunakan instrumen ini gitu. Jadi ini yang menunjukkan semakin banyaknya investor-investor baru yang kami miliki juga berasal dari Gen Z, bahkan Gen milenial, seperti itu. Baik, jadi artinya memang kalau dilihat responnya cukup baik, dilihat dari investor baru yang meningkat dan juga mungkin harganya yang relatif terjangkau ya Bu Tina. Lalu Bu Tina, bagaimana sebetulnya layanan Wealth Management BRI dapat memfasilitasi nasabah yang mungkin ingin berinvestasi di sukuk tabungan ST10 ini? Ya, BRI sebagai mitra distribusi dari surat berharga negara ini memang melayani pembelian atau minat investor untuk memiliki obligasi ini sejak lama ya. Dan semua kebutuhan untuk membeli instrumen ini bisa dilayani di seluruh cabang yang ada milik BRI yang sangat tersebar luas, dan juga dimudahkan karena kita bisa membeli secara online melalui ISBN atau SBN online. Tentunya dalam memberikan pemahaman awal atau menjelaskan lebih detail, kami juga di layanan wealth management khususnya kita memiliki tim, yaitu Relationship Manager Priority, yang sudah siap untuk menjelaskan bagaimana instrumen ini diperuntukannya untuk ke depan seperti apa, kupon yang masuk nantinya akan di periode kapan saja, dan juga apabila nanti ada keinginan untuk menjual kembali, kami juga siap menjadi standby buyer dan mengikuti harga market yang diinformasikan secara rutin, sehingga nasabah ini atau klien atau investor yang membeli surat berharga negaranya melalui BRI dan melewati cabang-cabang atau unit-unit kerja BRI bisa memiliki portofolio ini dengan sudah portofolionya aman, kenyamanannya juga terjaga karena memang ini semua disiapkan dengan secara komprehensif. Dan tidak lupa tentunya untuk menarik investor pemula untuk menjadi trigger masyarakat membeli lebih banyak lagi, lebih masif lagi, kita tetap menyiapkan program-program menarik untuk nasabah atau untuk investor baru yang mau memulai membuka portofolio di obligasi-obligasi ini. Dan program-program sangat beragam, tapi yang paling utama adalah bagaimana apabila investor ini sudah memiliki portofolio obligasi ini yang dibeli melalui Bank Rakyat Indonesia, tetap mendapatkan advice atau informasi tentang keberlangsungan portofolio investasinya di kami. Jadi informasi itu penting, dan apabila ada offering baru, ada penerbitan baru, juga kami informasikan baik direct one-on-one ke nasabah maupun melalui media-media komunikasi lainnya. Baik Bu Tina, lalu terkait dengan resiko Bu Tina, ini juga menarik untuk dibahas ya. Seperti apa profil risiko nasabah yang biasanya tertarik atau disarankan berinvestasi di sukuk tabungan ini? Ya, kalau kita mengenal profil risiko nasabah atau investor secara umum, memang kita tahu ada investor yang profilnya konservatif, ada investor yang agresif juga, tetapi ada investor yang moderat lah. Dia sudah mulai mau mencoba instrumen investasi yang memiliki risiko lebih agresif,
tetapi dia tetap menjaga portofolionya supaya balance. Nah, ini tipe-tipe investor yang berprofil moderat. Nah, untuk profil instrumen investasi seperti obligasi negara atau sukuk tabungan ini memang banyak diminati oleh investor dengan profil konservatif, di mana memang belum terlalu bisa accept fluktuasi return gitu ya, fluktuasi pokok investasi, lebih menginginkan pendapatan yang relatif rutin gitu ya. Terus juga ada unsur jaminan atau secure-nya, karena misalnya seperti obligasi negara ini kan memang dijamin oleh negara baik terhadap pokok maupun kuponnya. Nah, ini memang sangat tepat untuk investor yang memiliki profil konservatif, dan ini memang terbukti dari komposisi pembeli produk-produk ini masuk ke dalam kategori profil resiko konservatif. Tetapi profil resiko seseorang ini bukan sesuatu yang statis ya. Biasanya berkembang juga seiring dengan pemahamannya terhadap instrumen-instrumen yang baru atau yang lain, dan keinginannya untuk berani mulai mencoba setelah mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih komplit. Dan juga sejalan dengan usia, misalnya awalnya dia juga agresif, tetapi karena kebutuhannya sudah mau menjelang, misalnya menyiapkan pensiun plan-nya yang membutuhkan passive income dari portofolionya, dia juga bisa profil risikonya menyesuaikan diri menjadi lebih moderat atau bahkan menjadi lebih konservatif. Nah, itu juga bisa mempengaruhi pemilihan instrumen. Tetapi sebenarnya untuk obligasi negara ini semua profil risiko saya sarankan memiliki, karena setiap orang dengan profil risiko ini juga perlu instrumen yang bersifat secure atau bisa memberikan passive income, tetapi mungkin porsinya atau bobotnya berbeda-beda. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu Tina. Lalu Bu, untuk sukuk tabungan ini sebetulnya ya lebih cocok untuk investasi jangka pendek kah, jangka menengah, atau sebetulnya jangka panjang? Dan instrumen ini biasanya cocoknya untuk tujuan investasi apa saja, Bu Tina? Iya, memang kalau dilihat dari profil produknya kan memang hanya 2 sampai 4 tahun ya, atau kalau ori 3 sampai 5 tahun. Sebenarnya kita bisa mengkategorikannya ini adalah investasi yang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek menuju menengah ya, tergantung instrumen pilihan tahunnya yang dipilih oleh nasabah seperti apa. Untuk cocok untuk apa? Sebenarnya memang kalau untuk profil milenial muda atau yang new investor, mungkin cocok untuk perencanaan biaya pendidikan, 4 tahun lagi mau memasukkan anak sekolah misalnya, atau juga untuk perencanaan pembiayaan menengah lainnya, seperti mungkin ada rencana pernikahan atau yang sudah bisa ditargetkan untuk membayar DP rumah nanti 2 tahun ke depan, seperti itu. Tetapi juga kalau misalnya untuk yang merencanakan pensiun, ini juga sangat menarik karena bisa menganggarkan pendapatan pasifnya pada saat nasabah ini memasuki usia pensiun yang lebih istilahnya bisa lebih pasti. Dia bisa mulai menghitung berapa sih pendapatan pasif saya dari instrumen yang saya tempatkan di obligasi atau di sukuk tabungan ini atau ori atau apapun itu, dengan kupon yang relatif terukur dan bisa menjadi income di masa pensiun yang relatif aman karena pasti tadi dijamin. Nah, juga ini efisien karena pajaknya juga hanya 10%. Nah, ini juga cocok untuk yang mau menjelang perencanaan pensiunnya dan sudah mulai menempatkan portofolionya yang mungkin tadinya fixed asset mulai ke lebih liquid, dan pilihannya bisa ke instrumen seperti sukuk tabungan ini.
Baik Bu Tina, sangat-sangat jelas sekali Bu penjelasannya mengenai sukuk ini, lalu juga bagaimana pentingnya bagi kita untuk berinvestasi supaya kita bisa mencapai kemerdekaan finansial ya Bu di masa depan. Terima kasih Bu Tina Melina, Division Head Wealth Management BRI telah berbagi pandangannya bersama kami di CNBC Indonesia pagi hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda.